Oke, kita mulai video yang ke-32 ini untuk kuliah fisika. Kita masih membahas elektrostatika dan kita akan bahas salah satu alat yang menggunakan prinsip elektrostatika, yaitu kapasitor. Kapasitor, atau sering orang menyebutnya kalau di tukang-tukang itu adanya menyebut kondensator, ya. Kapasitor. Jadi kapasitor adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Untuk menyimpan muatan listrik. Nah, berarti muatan listriknya itu berarti juga menyimpan energi. Sifat yang diinginkan dari alat penyimpan adalah sudah diisi banyak, ya, tapi ngisinya tetap mudah. Mengisinya tetap mudah. Misal ibaratnya tangki penyimpan air. Tangki penyimpan air, kalau bisa sudah diisi banyak, isinya masih mudah. Isinya sulit itu kenapa toh? Karena permukaan cairannya sudah naik banyak. Kalau diisi terus cairannya cepat naik ke atas, permukaannya naik tinggi, artinya apa? Tangkinya kecil, ya. Tangkinya kecil itu kan diisi sedikit saja cairannya, permukaan cairannya sudah naik tinggi, maka ngisinya lebih sulit, ya. Nah, tinggi itu menunjukkan tingkat kesulitan mengisi tangki itu. Nah, kapan itu tangki itu sudah diisi banyak, naiknya tinggi permukaan cairan masih sedikit, ya kalau tangkinya besar, luas permukaannya, ya. Jadi misalnya tangki silinder tegak, lebar atau luas, ya, dasarnya itu luas, sehingga diisi banyak, naiknya tinggi cairan masih sedikit. Nah, itu berarti alat itu bagus menyimpan itu. Nah, luasnya tadi kita sebut dengan kapasitas. Jadi makin bagus alat penyimpan itu, kapasitasnya makin besar. Jadi luas, kalau tangki tadi luasnya itu adalah kapasitas, lalu tinggi cairannya itu adalah, ya, potensial. Kalau orang listrik menyebut potensial. Tetap mudah. Misal tangki penyimpan air, tangki yang diameternya besar, misalnya tangki silinder tegak, diameternya, ya, tangki yang diameternya besar atau
atau luas dasarnya besar, sudah diisi banyak cairan, kenaikan tinggi permukaan masih kecil. Nah, bagaimana dengan kapasitor? Yang diinginkan adalah diisi muatan listrik atau Qi banyak, nilai potensialnya potensial listriknya atau V masih rendah ya. Karena ingat, V adalah usaha untuk memindah ya. V adalah usaha untuk memindah muatan listrik. Jadi ibaratnya Q adalah jumlah air yang dimasukkan ke tangki tadi, V adalah ketinggian cairan, lalu luas permukaan nanti itu menyatakan kapasitas dari kapasitor ini ya. Jadi bagaimana sketnya? Nah, bentuk yang paling umum dulu ya. Jadi diinginkan Qi sudah banyak, sudah besar, namun V masih kecil agar memindahkan muatan listrik ke kapasitor masih mudah. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah dua plat sejajar yang luasnya masing-masing luasnya A dan jarak antar plat adalah D. Nah, sekarang kapasitor komersial itu variasi bentuknya banyak sekali. Prinsipnya ada dua bidang atau plat yang sejajar, bisa untuk gulungan dan sebagainya. Bisa dilihat di Wikipedia atau bisa dilihat toko-toko alat listrik gitu ya. Jadi misalnya kita gambar sketnya, kita punya plat tipis, kemudian punya plat lagi sejajar,
kita masukkan muatan listrik plus di yang kiri misalnya. Nah, otomatis dia harus ngambil dari tempat tertentu karena muatan listrik itu total netral di alam semesta ini kira-kira ya. Jadi ngambil dari mana? Ya ngambil dari plat yang satunya lagi. Maka ya plat yang satunya lagi adalah bermuatan negatif yang sama. Jadi ini plus Q, ini adalah min Q, muatannya negatif. Jarak diantaranya adalah D ya. Ini luas plat A. Nah sekarang bagaimana supaya bisa ngisi ini? Tadinya kan netral. Cara pengisian, ya kita misalnya ini ada punya platnya yang tadi. Kiri, kanan, kemudian kita hubungkan dengan elemen yang bisa memberikan beda potensial itu. Maka akan terjadi aliran listrik lewat elemen ini. Maka akibatnya ada muatan positif pindah dari kanan ke kiri, atau sebenarnya muatan negatif yaitu elektron dari plat kiri ke kanan. Jadi ini akan bermuatan plus ini akan bermuatan negatif. Nah kalau sudah beda potensial antara plat kiri dan kanan itu sama dengan beda potensial elemen ini, daya gerak listrik elemen ini, maka ini berhenti, penuh, kapasitornya sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Soalnya kita ganti pakai elemen yang lebih kuat. Nah contoh penggunaannya apa? Ini bermuatan plus yang kiri, karena negatif, ada beda potensial ya. Kemudian ini elemen ini dilepas, diganti alat listrik, misalnya jam Anda, jam tangan Anda yang butuhannya kecil saja, pasang di situ, maka apa? Jam tangan listrik Anda itu bergerak. Karena ada arus listrik, ada beda potensial yang disebabkan oleh dua plat tadi, yaitu alat penyimpan listrik, muatan listrik yang atau energi ya, yang paling sederhana. Ada jam yang pakai sistem itu, misalnya Seiko Kinetic itu pakai itu. Kita pakai gerak mekanis, diubah menjadi dengan generator mini menjadi energi listrik, kemudian dipakai untuk mengisi kapasitor ini. Dan kalau dipakai, maka jam itu memakai energi dengan memakai sumber beda potensial dari dua kapasitor ini. Kalau nanti muatannya sudah pindah karena lewat jam tangan Anda itu, maka ini kosong ya, muatannya menjadi sama, netral lagi. Nah, bagaimana sekarang perhitungannya? Nah, itu kita lihat di halaman berikutnya. Nah, jika jadi plat kiri plus Q, plat kanan min Q. Jika salah satu plat dihubungkan dengan bumi, maka lalu ini potensial ya, kanan kiri
plus V kanan, ya udahlah, kita tidak usah tulis ya. Kita langsung kita bahas muatannya, potensialnya step berikutnya saja. Maka dengan bumi, jika plat dibawa dengan bumi, maka V pada plat itu sama dengan 0, meskipun delta V antar plat masih ada ya. Oke, sekarang analisis atau deskripsi kuantitatifnya. Hitung-hitungannya, rumus-rumusnya ya. Misalnya kita punya plat kiri plus Q, plat kanan min Q. Plus Q min ya. Kemudian di sini ada titik. Ini menerima kuat medan. Lalu jaraknya ini tadi apa? D. Lalu kuat medan listrik di titik antara dua plat. Gimana? Kita sebut E saja ya. Nah, kuat medan di E diakibatkan oleh muatan listrik di plat kiri dan kanan. Sekarang akibat plat kiri dulu. E1 ini arahnya kemana? Ke kanan ya. Karena plus ini, muatan plus mendorong ke kanan. Jadi kuat medan adalah gaya yang diderita oleh satu muatan listrik plus di titik tadi, di titik yang ditinjau. Jadi kalau ini ada plus di situ berarti terdorong ke kanan. Akibat plat kiri yaitu E1. Nah, kita cari rumusnya di kuliah sebelumnya, yaitu kuat medan akibat keping. Kemarin kita jabarkan untuk cakram ya.
Tapi sebenarnya terus dijabarkan rumus yang untuk lebih umum, yaitu kalau bentuknya bukan cakram juga bisa. Rumusnya ini sudah kita jabarkan, lihat di kuliah yang lalu. Q dibagi 2 epsilon 0 kali D. 2 epsilon 0 kali A ya, sorry. Lihat kuliah yang lalu. Ini arahnya kemana tadi? Ke kanan. Kuat medannya. Sekarang akibat plat kanan itu E2 juga Q 2 epsilon A, tandanya negatif, artinya arahnya ke kiri. Jadi kuat medan total E adalah sama dengan E1 plus E2 jumlahan vektor, jadi tinggal arahnya aja ini ke kanan. Q 2 epsilon 0 A ditambah searah ini, sorry ini ke kanan juga ya, saya salah. Ini juga ke kanan karena ini arah negatif ya, dia menarik. Kalau kanan plus berarti mendorong ke kiri, tapi karena kanan itu muatan negatif maka mendorong ke kanan juga. Jadi saling memperkuat. Q 2 epsilon 0 A atau Q per epsilon 0 A. Nah sekarang usaha memindah satu satuan muatan plus dari plat kiri ke plat kanan W. Nah ini perhatikan yang penting juga di sini. E itu nilainya apa? Tergantung posisi enggak? Ternyata tidak ya, karena ini tidak ada jarak ke plat kiri atau plat kanan. Jadi ini nilainya apa? E itu konstan ya. Karena tidak ada variabel X ini di sini. Sifat kemarin yang penting dari kuat medan dekat plat adalah tidak tergantung pada jarak ke plat ya. Kalau platnya relatif lebar atau luas. Jadi ini berlaku rumus ini kalau apa? Celahnya itu relatif sangat sempit dibandingkan dengan luas dari plat. Jadi W karena F-nya konstan, F kali jarak tetap ya. F sama dengan apa? E kali muatan yang kita pindahkan. Nah ininya sama dengan 1. Jadi W sama dengan E kali D. Lalu W itu apa? Usaha untuk memindahkan satu satuan muatan listrik dari plat kiri ke plat kanan itu kita sebut sebagai delta V plat kiri dan plat kanan. Beda potensial listrik antar plat adalah V delta V
itu ya V tadi karena untuk satu satuan muatan ya. Jadi sama dengan E kali D. Jadi yang kita simbolkan adalah potensial listrik. Beda potensial listrik, kita simbolnya delta dihilangi saja. Delta V ditulis V saja. Itu sama dengan apa? E dikalikan D. Ya. Jadi V itu maksudnya delta V ya. Kita singkat saja. Kalau kita sebut beda potensial pada kapasitor itu simbolnya tidak usah delta V tapi V saja. Disingkat ya. V sama dengan ED. Ini umum ya. Notasi umum. Lalu kita jabarkan berikutnya. E tadi apa? E atau V ini tadi E kali D. E itu kalau kita lihat di kuliah yang lalu sama dengan Q per atau di atas tadi epsilon 0 A tadi sudah dijabarkan di atas atau di detailnya di kuliah sebelumnya epsilon 0 A kali D. Ini ya. Jadi bentuk rumus yang sering dipakai apa? Hubungan antara Q dengan Q dan P dengan kapasitor yang paling penting yang kita cari tadi. Ini adalah kita cari Q sama dengan apa? Epsilon 0A per D kali V. Lalu ini disebut C atau kapasitas. Kapasitas dari kapasitor itu. Jadi korelasi Q dan V bisa ditulis apa? Q sama dengan C V, di mana C adalah epsilon 0 A per D. Ini untuk ruang hampa. Untuk medium lain, epsilonnya diganti epsilon aja. Epsilon adalah epsilon relatif dikalikan epsilon 0. Itu epsilon relatif ya. ER ya, simbolnya ER. Sehingga Q sama dengan CV dengan C sama dengan epsilon R epsilon 0 A per D. Ini kalau untuk medium yang lain. Ini epsilon R tadi apa? Epsilon per epsilon 0. Ini tergantung jenis medium. Kalau udara mendekati 1 ya. Epsilon R itu mendekati 1. Nah, sekarang summary-nya itu tadi Q CV C sama dengan epsilon 0 A per D atau epsilon R
epsilon 0 A per D untuk lebih umum. Nah, sekarang beberapa sejumlah kapasitor disusun gabungan ya. Sekarang gabungan kapasitor. Ini habis slide-nya saya tambahi dulu. Kapasitor saya tambahi dulu. Oke, kita balik ke sini. Sekarang kalau kita berhubungan dengan gabungan kapasitor ya. Misalnya kita punya hubungan paralel. Paralel, gimana ini? Kita punya kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, ini kapasitasnya C1, kapasitasnya C2, kapasitasnya C3. Ini digabung paralel begini. Oke, ini muatannya Q1, muatannya Q2, muatannya Q3. Jadi apa yang terjadi di sini kalau lihat gambarnya ini? Luasnya tambahan ini, jadi C gabungan sama dengan apa? Atau kita cari muatannya adalah muatan total ya. Kita gabung dulu muatannya Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Beda potensialnya sama ini karena itu terhubung dengan kawat itu. V2 sama dengan V3. Lalu kita masukkan Q total. Q1 adalah apa? C1 V1, C2 V2, C3 V3, V1 sama dengan V2 sama dengan V3, kita sebut V saja, maka akan sama dengan Q total C1 plus C2 plus C3 kali V. Jadi apa yang kita peroleh ini C gabungan ya. Sama dengan C gabungan. Jadi rumusnya Q total C gabungan V, di mana C gabungan adalah C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya, terserah berapa. Kemudian V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya sama dengan V. Nah, ini adalah rumus untuk gabungan kapasitor paralel ya.
Sekarang kalau seri gimana? Seri itu gini. Ini mungkin lebih kecil boleh. Ya. Ini lebih besar lagi, ya udah 3 saja. A, B, C, D misalnya ya. Ini kapasitasnya C1, C2, C3. Yang kita bisa lihat di sini apa? Kalau ini plus Q, ini mesti min Q. Kalau di sini min Q kan ini terhubung, berarti ini mesti plus Q. Lalu yang sebelah sini apa? Min Q. Lalu yang sini adalah plus Q. Yang di sini adalah min Q. Jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini? Plus min ya, bahwa VAD, V total VAD itu dapat terdiri dari VAB plus VBC VCD. Jadi VA min VD, atau kalau lebih detail VA min VD itu sama dengan apa? VA min VB plus VB min VC plus VC min VD. Ini sama saja nih, VAD dapat diganti VA min VB plus VB karena VB-nya hilang, VC-nya hilang. Lalu VA min VD adalah V total atau VAD, VA min VB adalah VAB, VBC itu VB min VC, VCD, VC min CD. Nah, V total adalah Q total per C gabungan. VAB adalah QAB, Q1, C1, Q2 per C2, Q3, C3. Nah, karena Q1 itu sama tadi gambarnya itu, Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total, ya Q saja, maka kita peroleh apa? Q per C gabungan, Q per C1, Q per C2, Q per C3. Atau Q-nya hilang itu seper C gab, seper C1, seper C2, seper C3 plus, ya kalau terserah mau ada berapa. Oke, jadi rumus yang bisa kita peroleh adalah Q sama dengan C gabungan kali V total, di mana C gabungan itu dicari dari seper C1, C2, C3, plus dan seterusnya. Kemudian Q gabungan itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, semuanya sama. Ini rumus yang penting untuk gabungan kapasitor
seri ya, seri ada paralel, kita beri kode ini star ini ya, garis saja supaya jelas. Ini adalah paralel seri ya. Nah, sekarang kita bahas energi kapasitor itu berapa, energi yang bisa disimpan di situ. Kita sebut V saja ya. Energi yang bisa disimpan kapasitor. Ini akan sama dengan apa? Sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor ya. Oke. Nah, sekarang misalnya mau menambahkan, misal kenapa belum pakai ini diferensial ya, misal ditambahkan muatan dq saat beda potensial listrik antar keping V, maka usaha atau energi yang diperlukan dW V dq. Kenapa harus demikian? Karena kalau Q-nya tambah, V-nya nanti berubah ya. Maka kita pakai bentuk diferensial ya. Karena V ini berubah terhadap Q. Terus kita manipulasi dW V dq. Q itu adalah apa? CV ya. Atau bisa ditulis C keluar dari diferensial V dV. Lalu dW-nya energi kapasitor atau W ya, energi kapasitor kita peroleh dengan integrasi tadi, dW C V dV, C nya konstan yang kita keluarkan dari integral, dari V sama dengan 0 sampai V sama dengan V, ini V nya sama dengan 0 sampai V yang dicari, maka diberi apa? V integral V dV itu apa? Setengah V kuadrat. Jadi
V sama dengan 0, V sama dengan V akan diperoleh setengah CV kuadrat. Ini adalah energi tersimpan di kapasitor. Nah, sekarang bentuk lain. Kita misalnya W tadi kan setengah CV kuadrat ya. Kalau kita tulis setengah CV kali V kan boleh. CV adalah Q, jadi setengah Q kali V ya. Ini juga boleh rumus ini. Atau setengah CV kuadrat setengah C, V-nya kita ganti dengan Q per C kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini juga boleh. Mana yang paling nyaman, convenient, silahkan dipakai. Jadi setengah CV kuadrat atau setengah QC atau setengah Q kuadrat per C. Mana saja boleh. Nah, sekarang kerapatan penyimpanan energi. Ini kan tujuannya nyimpan energi. Kerapatan penyimpanan energi untuk kapasitor ini. Jadi kerapatan kita misalnya sebut rho E ya. Ini kerapatan ini. Penyimpanan energi itu sama dengan energi tersimpan volume alat. Jadi kalau kita milih alat penyimpan energi, kita mencari yang bisa menyimpan banyak, volumenya kecil, atau energi per volume besar. Energi tersimpan tadi apa? Setengah CV kuadrat. Volumenya apa? Ya, volume kapasitor tadi luas plat kali jarak antar plat. Ini C itu kita ganti dengan ER epsilon A per D. V kita ganti dengan E kuat medan kali jarak kuadrat dibagi A D. Maka kita akan peroleh rho E sama dengan apa? Setengah, tinggal penyederhanaan aja, epsilon R epsilon 0 kali E kuadrat. Nah, ini estimasi untuk kerapatan penyimpanan energi. Jadi kerapatan penyimpanan energi akan tinggi jika apa ini dari rumus ini, E relatifnya besar, dua apa? E-nya besar.
Nah, sekarang sebagai contoh, tidak usah sama dengannya, kita tulis E besar gitu aja. Sekarang sejumlah nilai ER aja. Medium. Kalau udara tadi 1 ya. Kalau kita misalnya pakai plastik, orang berlomba-lomba mencari yang ER-nya besar ini. Plastik atau kaca atau minyak itu sekitar 2 sampai 2,5. Cairan polar itu misalnya apa? H2O, NH3 dan lain-lain. Kayaknya berapa itu? 25 sampai 80. Wah, ini lumayan nih. Karena kita sekarang alat penyimpan energi, misalnya mobil listrik dan sebagainya, itu tujuannya adalah mencari kerapatan alat penyimpan yang punya kerapatan energi yang besar. Nah, ini lumayan nih, 25 sampai 80. Ada lagi jenis yang menjanjikan juga, sekarang masih banyak survei-survei ke arah sana, keramik misalnya. Jenis alumina misalnya. Itu antara sebentar. Ini tadi terhapus. Tadi yang kita ulang lagi saya. Yang ini terpencet tadi, kapasitas tadi, rho E tadi, tengah, epsilon R, epsilon 0, E kuadrat, jadi rho E besar jika 1 epsilon R besar, 2 E besar. Lalu jumlah nilai R tadi ada plastik, kaca, minyak 2 sampai 2,5. Yang lebih besar adalah cairan polar, misalnya H2O. Ini masih pada survei-survei eksploratif, eksperimen-eksperimen. Orang berlomba-lomba, itu sekitar 25 sampai 80 untuk mencapai ER yang tinggi ini. Kemudian keramik
Ini basis alumina. Itu adalah dari 10, ada yang jelek, ini ya kurang baik dibanding cairan itu, sampai, tapi ada yang sampai 200 ya. Nah ini nanti kita harapkan bisa mendapatkan angka epsilon R yang tinggi ya. Oke, ini cerita-cerita sedikit mengenai penyimpanan energi dengan konsep elektrostatika ya, dengan kapasitor ini tadi ya. Oke, kita akhiri video ke-32 ini tentang elektrostatika. Kita lanjutkan nanti video berikutnya tentang elektrodinamika. Kalau di elektrostatika itu listrik, muatan listriknya tidak bergerak. Kalau di elektrodinamika muatan listriknya bergerak. Terima kasih.